Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi dari Pendidikan Olahraga Universitas Riau. Baik, di sini saya akan mewawancarai tentang paru-paru basah kepada narasumber saya, di mana dia perawat dari Rumah Sakit Arifin Ahmad yang bernama Nas Artina Basri Esket. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Kak ya. Yuk Kak, sebelum saya bertanya nih Kak tentang seputar paru-paru basah. Pertanyaan yang pertama nih Kak, apa sih Kak paru-paru basah itu? Baik, paru-paru basah itu sendiri adalah sebutan awam untuk penyakit yang namanya pneumonia. Pneumonia ini diakibat infeksi oleh mikroorganisme atau kuman. Kuman yang saya maksud di sini bisa berupa bakteri, virus maupun jamur. Karena infeksi tadi nih, maka terjadinya peradangan di paru baik di satu paru maupun keduanya. Peradangan tadi menyebabkan adanya timbunan cairan lendir maupun nanah di rongga paru. Makanya yang disebut dengan paru-paru basah karena terisi cairan. Jadi gini, paru-paru kita ini kan ada dua. Di setiap paru itu terdapat yang namanya gelembung udara yang namanya alveolus. Alveolus ini fungsinya tempat pertukaran udara, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada kondisi normal itu di alveolus itu tidak terdapat cairan, hanya udara. Namun pada paru-paru basah itu terdapat cairan karena peradangan tadi. Oh, jadi uh, terjadinya paru-paru basah ini terjadi karena infeksi pada kuman ya Kak? Di Infeksi disebabkan oleh paru-paru oleh kuman ya Kak ya? Oh. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Uh, Kapan waktu penyakit paru-paru basah itu menyerang kepada diri kita Kak? Oke, waktunya pada saat sistem kekebalan tubuh kita menurun, itu lebih mudah terkena paru-paru basah karena infeksi kuman tadi. Jadi karena infeksi kuman tadi juga ya Kak? Karena sistem kita menurun. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Iya. Siapa saja yang terkena penyakit paru-paru basah ini Kak? Apakah menurut usia, menurut jenis kelamin, atau menurut tentang tingkat-tingkat kita misalnya remaja, anak-anak, atau gimana Kak? Oh, kalau siapa saja sih bisa terserang paru-paru basah, namun ada beberapa orang yang lebih berisiko terkena paru-paru basah ini. Seperti umur lansia di atas 65 tahun itu lebih berisiko terkena paru-paru basah karena sistem kekebalan tubuhnya seiring bertambahnya usia juga menurun. Kemudian anak-anak di bawah usia 2 tahun kan sistem kekebalan tubuhnya nggak sama kayak kita. Bahkan di Indonesia kematian akibat fenomena pada balita itu mencapai 25.000 juta jiwa pada tahun 2013. Kemudian pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya emang sudah rendah seperti orang yang mengidap penyakit HIV. Kemudian orang yang menjalani kemoterapi, kenapa orang yang menjalani kemoterapi itu mudah terkena paru-paru basah karena sistem kekebalan tubuhnya juga akan terganggu karena efek dari kemoterapi tadi. Kemudian ada lagi yang paling penting, yang merokok itu lebih berisiko terkena paru-paru basah walaupun lebih banyak penyakit yang lain akibat rokok ini, namun paru-paru basah juga. Jadi Kak, ini usia tadi 65 ke atas tuh agak lebih sering terkena ya Kak, dan juga umur 2 tahun ke bawah ya Kak, Iya, anak balita tuh Kak ya. untuk jenis kelamin nggak ada ngaruh sih antara perempuan sama laki-laki. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di mana saja bagian tubuh kita terdampak Kak? Terkena dampak penyakit paru-paru basah tersebut Kak. Sudah pasti itu pada organ pernapasan ya, seperti yang tadi paru-paru basah, so pasti paru-parunya sendiri. Kemudian organ yang saya sebutkan tadi, alveolus, tempat pertukarannya udara. Kemudian kalau kondisi ini terus berlanjut bisa juga terkena efeknya pada jantung karena jantung tidak mendapatkan oksigenasi yang cukup karena alveolus tadi kan terganggu terisi cairan tuh, makanya juga berdampak pada organ lain. Jadi dampak itu yang pertama itu di paru-paru kita ya Kak. Jadi pernapasan itu bisa jadi Kak? Iya, sistem pernapasan yang terganggu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya. Mengapa penyakit paru-paru basah ini dapat terjadi Kak? Mengapa penyakit paru-paru basah terjadi? Yang saya sebutkan tadi itu karena infeksi kuman. Pada saat kekebalan tubuh kita rendah, kemudian kuman masuk, itu lebih bisa menyebabkan paru-paru basah. Jadi kalau kita pingsan atau gimana karena penyakit paru-paru basah itu terjadi, apakah disebabkan oleh paru-paru basah tersebut Kak? Kalau pingsan itu kalau kita pingsan nih, oh itu paru-paru basah, itu tidak bisa mengatakan paru-paru basah
harus memeriksakan ke dokter dulu untuk menegakkan diagnosis. Maksud saya tuh kak, apabila kita kena penyakit paru basah, apakah mengakibatkan pingsan atau Oh gimana bisa, kak? bisa. Untuk, apalagi di lansia itu bisa menyebabkan pingsan, penurunan kesadaran. Kalau anak-anak tersebut tuh kak, Demam. demam ya kak ya? Ya kak, pertanyaan terakhir nih kak ya. Hmm, Bagaimana gejala jika terkena penyakit paru basah kak? Gejalanya kak? Gejalanya ya seperti tadi juga disebutkan, demam, kan yang terkena pernapasan tuh, organ pernapasan tuh sudah pasti itu nyeri dada di paru-paru, kemudian sesak napas, napas cepat, demam. Namun pada lansia demam tidak terjadi, malahan sebaliknya, suhu tubuhnya lebih menurun dari normalnya. Demam, batuk disertai dahak maupun tidak, kemudian menggigil, Itu juga bisa ya kak? sakit kepala. Itu Jadi sih. kak, sebelum saya mengakhiri nih kak, untuk kedepannya kak, apa yang kita lakukan bersama kak sehingga kita terhindar dari penyakit paru basah kak? Tentunya Kita bersama menjaga keluarga kita kak. supaya tidak terkena Iya. paru-paru. Tentunya kita harus menjaga pola hidup sehat ya, kita harus jalani pola hidup sehat supaya sistem imun kita tidak menurun. Olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup. Baik kak, jadi kesimpulan yang saya tangkap dari tadi nih kak, yang pertama itu tentang pengertian paru-paru basah itu terjadi karena terinfeksi paru-paru basah kita ini terkena kuman ya kak ya, kena kuman sehingga mengakibatkan lendir, terjadi lendir dan nanah di paru-paru besar, di paru-paru kita ya kak ya. Dan kemudian lini usia tadi 65 ke atas dan juga anak-anak di bawah umur 2 tahun ke bawah ya kak ya. Lebih berisiko. Dan juga dampak seorang paru-paru basah tersebut terkena napasnya agak sesak, Napas gitu ya. cepat, nyeri dada. Nyeri dada ya, itu sebenarnya ya. Dan kemudian mengapa paru basah dapat terjadi, yaitu karena yang kakak bilang tadi, Infeksi. ya, karena dari infeksi ya kak. Baik kak, sebelum saya mengakhiri, saya banyak terima kasih kepada kakak nih kak yang telah memberikan keterangan terhadap paru-paru basah kak, sehingga saya dapat dimengerti apa itu tentang paru-paru basah kak. Sekali lagi saya mohon maaf pak kak apabila ada kesalahan tentang saya berbicara dan juga sebagainya kak. Baik kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.